Nasib kurang baik yang menimpa Aisyah Anissa, wanita asal Kolombia, Amerika Selatan. Wanita ini dahulu ingin menyusul suami ke Indonesia. Namun ternyata, suaminya menikah lagi. Saat ini Aisyah Anissa tinggal di sebuah kontrakan kecil di Kampung Curug Mekar, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat. Kontrakan yang ia tempati cukup layak dan jauh dari kesan kumuh. Namun tidak terlihat banyak perkakas dan barang-barang di dalam rumah berukuran sekitar 4 kali 5 meter itu. Akses untuk ke rumahnya cukup sempit. Untuk masuk hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Walaupun banyak yang mengenalnya, namun jarang orang yang tahu rumahnya. Setelah beberapa menit mencari, akhirnya ketemu. Saat ditemui di kediamannya, Aisyah tengah mengontrol kesehatan putrinya Raisah, 20, yang hanya bisa terbaring di kasur karena penyakit leukemia, kanker darah, yang dialaminya. Namun, Aisyah Anissa sebenarnya bukan nama aslinya. Nama itu baru dia pakai 20 tahun silam, semenjak dia memutuskan masuk Islam. Dalam dokumen imigrasi aslinya, nama yang sebenarnya adalah Marta Eugenia Rojas Avila. Dia juga masih berstatus warga negara asing, WNA. Namun, dia pun lebih senang dipanggil Anissa. Nama itu diberikan oleh seseorang yang mengislamkannya saat ia tinggal di Bandung beberapa tahun lalu. Pada awalnya, Anissa enggan membuka siapa dirinya. Dia masih belum terbiasa dengan media. Namun, lama-kelamaan sikapnya mulai mencair. Lewat seorang bernama Nuh, yang merupakan ketua RT Curug Mekar yang mau menyakinkannya. Nuh kebetulan salah satu orang yang dekat dengan Anissa. Memang sudah janjian untuk bertemu dengan Nuh di kontrakan Aisyah. Anissa pertama kali bercerita tentang kondisi anak semata wayangnya Raisah. Dara 20 tahun itu lumpuh. Tak bisa berjalan atau sekedar duduk. Sebagian organnya tidak berfungsi dengan baik akibat stroke. Bagian leher bengkak, sementara kakinya terlihat seperti bekas luka lebam akut. "Nih lihat," kata Anissa menunjukkan beberapa sisi kaki anaknya kepada wartawan. Terlihat jelas bekas-bekas luka lebam berwarna merah di kaki kanan dan kiri. Rupanya, bekas luka itu sudah lama ada. Dari balik luka inilah, Anissa mulai terbuka. 20 tahun lalu saya berlayar dengan kapal pesiar dari Amerika. Di sana, saya bertemu seseorang yang kemudian menikah dengan saya. Saya dibawa ke Indonesia. Saya masuk Islam dan menikah dengannya. Saya tinggal di sebuah daerah yang jauh dari sini, kata Anissa dengan aksen khasnya terlihat dari caranya berbicara. Anissa tampak mahir berbahasa Indonesia. Ia paham semua tutur kata yang ditanyakan. Ia pun tak canggung berbicara bahasa Indonesia dengan siapapun. Hanya saja, lidahnya sebagai orang asing tak bisa disembunyikan. Setiap kata yang diucap masih terasa aksen Inggris versi British. Dia bahkan menjelaskan saat pertama menginjakan kaki di Indonesia semua baik-baik saja. Dia tinggal bersama suaminya di Bandung. Bahagia, mereka pun dikarunia anak, yakni Raisah. Dia lahir dalam keadaan normal. Cantik, perpaduan Sunda Kolombia. Meski lebih banyak Kolombianya. Namun, lanjut Anissa petaka itu bermula ketika suaminya memutuskan menikah lagi yang tak lain adalah pembantunya sendiri. Itulah yang membuat saya terpukul. Saya kemudian lebih memilih keluar dari rumah. Dan meninggalkan Bandung, beber dia. Pada masa pelarian, Anissa merasakan berbagai nelangsa hidup. Ia pernah mendekam di balik jeruji lapas Paledang selama 3 bulan. Sampai suatu hari pernah tinggal dan hidup 5 bulan di tempat pemakaman umum, TPU, daerah Jakarta. Namun, di masa-masa pengembaraan itu, ia tetap memilih Bogor sebagai tempat singgah dan muara akhir perlindungan. "Saya makan apa saja, yang penting halal saat itu," ucapnya. Selama setahun dia hidup tak menentu. Pindah-pindah kota, Bogor, Jakarta, Jakarta, Bogor, menumpang kereta, hidup di jalan. Akhirnya dia lelah, dan memutuskan tinggal menetap. Kota Bogor di jalan. Akhirnya dia lelah, dan memutuskan tinggal menetap. Kota Bogor dipilih sebagai rumah keduanya. Tahun ini merupakan tahun ke-12 dia menetap di Bogor.
Wilayah Kelurahan Curug Mekar adalah tempat tinggalnya dari dulu hingga sekarang. Pada saat awal menetap, Anissa mengaku sangat kebingungan. Dia tak mempunyai uang untuk mengontrak rumah. Sampai akhirnya dia memutuskan menjadi pemulung. Tidur masih tidak tentu, di mana saja yang penting aman. Dari situ sedikit demi sedikit uang bisa dia kumpulkan. Anissa pun ingin mendapat rezeki lebih. Caranya dengan memiliki gerobak sampah. Dari gerobak sampah inilah dia bertemu dengan Nuh, Ketua RT Kelurahan Curug Mekar, yang menjual gerobak sampah kepada Anissa. "Ya, saya memulung, saya ambil sampah. Saya berputar dari rumah ke rumah yang lain. Saya ini Islam, agama saya tidak melarang saya untuk memulung. Namun agama saya melarang saya untuk menjadi pengemis dan peminta-minta. Lebih baik saya jadi pemulung daripada harus meminta dan mengemis kepada orang lain," bebernya.